Halo semuanya, di video ini kita akan melanjutkan penjelasan konsep biologi dalam pembahasan soal sebab akibat untuk persiapan UTBK tahun 2022. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal sebab akibat dari soal SNMPTN tahun 2010. Soalnya yaitu penghambatan produksi hormon LH mengakibatkan peningkatan produksi progesteron. Sebab, produksi progesteron merupakan sekresi dari korpus luteum yang terbentuk setelah ovulasi. Oke, untuk menjawab soal ini, kita harus paham terlebih dahulu siklus menstruasi. Nah, di video ini dijelaskan secara singkat. Untuk memudahkan, penjelasan siklus ini akan kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, hari ke-1 sampai 7. Yang kedua, hari ke-7 sampai 13. Yang ketiga, hari ke-14. Yang keempat, hari ke-15 sampai 21. Dan yang kelima, hari ke-21 sampai ke-28. Nah, kita mulai dari hari ke-1 sampai 7. Pada rentang waktu ini, terjadi menstruasi pada uterus. Pada hipotalamus akan memulai produksi GnRH atau hormon pelepas gonadotropin. Nah, produksi GnRH ini menstimulasi sekresi dari FSH atau follicle stimulating hormone. Dalam bahasa Indonesianya adalah hormon perangsang folikel. Dan juga akan menstimulasi sekresi LH, luteinizing hormone atau hormon luteinisasi. Nah, sekresi FSH dan LH inilah yang memicu perkembangan folikel dalam siklus ovarium. Selanjutnya pada hari ke-7 sampai 13. FSH dan LH saat ini masih terus diproduksi. Folikel akan terus berkembang. Perkembangan folikel inilah yang menghasilkan hormon estrogen. Sekresi hormon estrogen kemudian menyebabkan uterus kembali berproliferasi atau menebal. Sekresi estrogen juga menyebabkan FSH dan LH meningkat. Tapi yang paling berpengaruh di sini adalah LH, karena LH berperan langsung pada perkembangan dari folikel. Selanjutnya pada hari ke-14. Akibat lonjakan LH, maka pada hari ke-14 dalam siklus ovarium, menyebabkan folikel yang telah matang akan pecah dan mengeluarkan oosit sekunder. Hal inilah yang disebut tahap ovulasi. Pada hari ke-15 sampai hari ke-21, folikel yang pecah saat ovulasi kemudian berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum selanjutnya mensekresikan estrogen dan progesteron. Nah, kombinasi dari kedua hormon ini, yaitu estrogen dan progesteron, akan bertindak sebagai umpan balik negatif. Artinya, efek peningkatan kedua hormon ini akan menghambat sekresi FSH dan LH. Efek lainnya, estrogen dan progesteron merangsang perkembangan lapisan uterus dan memasuki fase sekretori yang mensekresikan cairan nutrien untuk perkembangan embrio. Nah, pada hari ke-21 sampai hari ke-28, FSH dan LH yang rendah akibat sekresi estrogen dan progesteron menyebabkan stimulasi korpus luteum menjadi korpus albicans, keadaan di mana korpus luteum terdisintegrasi, sehingga memicu penurunan estrogen dan progesteron. Nah, ketika estrogen dan progesteron turun, artinya tidak ada lagi hormon yang menghambat sekresi dari FSH dan LH. Akibatnya, sebagai umpan balik negatif, maka FSH dan LH mulai kembali meningkat. Nah, seperti yang tergambar pada grafik ini. Ketika tidak terjadi kehamilan, di mana embrio belum tertanam di dalam endometrium, maka siklus menstruasi yang baru akan terjadi, yaitu pada hari ke-1 sampai ke-7. Nah, sekarang kita analisis pada soal. Maka, dari penjelasan tadi, pernyataan 1 yaitu penghambatan produksi hormon LH mengakibatkan peningkatan produksi progesteron adalah salah. Kenapa? Karena harusnya peningkatan produksi progesteron akan menghambat produksi hormon LH, bukan sebaliknya. Dan peningkatan progesteron itu tidak dipicu oleh penghambatan LH, tetapi karena terbentuknya korpus luteum yang mensekresikannya. Pada pernyataan 2, yaitu produksi progesteron merupakan sekresi dari korpus luteum yang terbentuk setelah ovulasi. Nah, ini sudah pasti benar ya. Jadi urutannya LH meningkat, merangsang terjadinya ovulasi oleh folikel,
Folikel yang ovulasi itu pecah yang kemudian mengeluarkan oosit sekunder. Folikel pecah jadi corpus luteum dan corpus luteum kemudian mensekresikan estrogen dan progesteron. Jadi jawaban dari soal ini yaitu D.